Kembalinya Raja Serigala. Bab 85, Anjing Menggigit Lu Dongbin. Orang yang melakukan gerakan itu adalah wanita itu. Chen Fan mendorong gagang pintu itu perlahan, jika aku jadi kamu, aku tidak akan sebodoh itu menganggap penyelamatku sebagai seseorang dengan motif tersembunyi. Itu tidak sopan dan cenderung menyinggung orang lain. Juru selamat. Wanita itu mencibir, jangan kira aku tidak tahu. Kau sengaja menghentikan mobilku lalu berpura-pura menyelamatkanku. Padahal, kau bersekongkol dengan Scarface dan yang lainnya. Nona, bagaimana Anda bisa berbicara seperti itu? Kaulah yang berbelok pertama kali tanpa memperlambat laju kendaraan dan langsung menabrak kami. Bagaimana bisa kami menghentikan mobilmu dengan sengaja? Kami juga melihatmu diganggu dan dengan baik hati menelepon polisi untukmu. Mengapa kamu tidak menghargainya? Xia Simo berkata dengan marah. Tidak perlu. Wanita itu menatap Chen Fan dan Xia Simo dengan dingin. Jika kau tidak menelepon polisi, tidak akan ada satupun Scarface dan yang lainnya yang bisa lolos. Begitu dia selesai berbicara, 6 mobil hitam berhenti di belakang wanita itu. Lebih dari 20 orang turun dari mobil dan bertanya, Nona, apakah Anda baik-baik saja? Wanita itu memutar matanya ke arah Chen Fan dan Xia Simo dan menjawab. Saya baik-baik saja. Kemudian, mobil polisi langsung datang. Melihat wanita itu, orang yang bertanggung jawab melangkah maju dan menyapanya dengan hangat. Orang yang bertanggung jawab berbicara dengan wanita itu sebentar, dan mereka berdua tersenyum dan mengangguk. Setelah penjelasan singkat, wanita itu mendatangi Chen Fan dan yang lainnya. Jika saya jadi Anda, saya tidak akan pernah menelepon polisi karena hanya orang yang lemah yang akan membuat keputusan seperti itu. Jelas, kalian adalah orang-orang yang lemah. Mari kita hentikan apa yang terjadi hari ini. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Setelah mengatakan itu, wanita itu masuk ke mobil dan pergi. Senyum tak berdaya Chen Fan dan Xia Simo meningkat, dan mereka tidak menghargai kebaikan orang lain. Setelah gangguan singkat, keduanya terus menuju rumah teman sesuai dengan lokasi navigasi. Tak lama kemudian, keduanya sampai di sebuah halaman. Halamannya sangat indah. Setelah melangkah 2 langkah ke depan, sebuah danau sebening kristal muncul di hadapan Anda. Setelah melangkah 2 langkah lagi, sebuah paviliun kayu kecil terlihat. Setelah melangkah maju lagi, sebuah jembatan berlapis batu muncul. Burung-burung berkicau, bunga-bunga bermekaran, dan angin sepoi-sepoi bertiup. Tidak ada yang lebih indah dari keanggunan Taman Suzhou. 2 langkah ke depan, di ujung danau, seorang lelaki tua berpakaian tang putih sedang memegang kuas, dengan hati-hati melukis di papan gambar. Xia Simo melangkah 2 langkah lebih dekat dan menatap lukisan di depannya. Ini adalah lukisan pemandangan, dengan gunung, air, dan pemandangan, tetapi ini benar-benar berbeda dari lukisan pemandangan manapun yang pernah dilihatnya. Selalu ada makna mendalam dalam kata-kata itu yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Anginlah yang menghidupkan lukisan itu dan membuatnya tampak ajaib. Xia Simo terkejut dan merasakan guncangan hebat di hatinya. Benar saja, anginlah yang menghidupkan seluruh lukisan itu. Anginlah yang membuat lukisan ini begitu hidup. Angin bertiup, dan alang-alang bergoyang. Bukankah ini esensinya yang sulit diungkapkan dengan kata-kata? Lelaki tua itu tiba-tiba berhenti menulis dan terdiam selama 2 detik. Kemudian, ia perlahan berbalik dan melihat Chen Fan di depannya. Ia tertegun selama 2 detik. Aku bertanya-tanya siapa yang bisa memberitahu arti lukisanku. Ternyata itu kamu, nak. Melihat Chen Fan, lelaki tua itu tersenyum tipis. Chen Fan juga tersenyum, Tuan Su, lama tidak bertemu. Orang tua itu melotot ke arah Chen Fan dan berkata, aku tidak punya kehormatan dipanggil Tuan Su. Jangan datang padaku tanpa alasan. Katakan apa yang kau inginkan dariku. Chen Fan tidak berkata apa-apa lagi dan berkata, ini istriku. Dia ingin belajar dari Guru Su untuk sementara waktu. Senyum Old Su tiba-tiba berhenti, lalu dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Xiao Fan, kamu tahu karakterku. Aku hanya menerima orang yang aku suka sebagai muridku. Kamu bisa, tapi istrimu. Chen Fan juga tersenyum, tentu saja, jika saya tidak tahu niat Guru Su, bagaimana saya bisa memasuki sekte Guru Su. Tetapi aku tahu bahwa Tuan Su telah mencari 13 jarum kimen. Apakah kamu tahu 13 jahitan kimen? Suara Old Su terdengar sangat gembira, dan tatapan matanya saat menatap Chen Fan juga menjadi panas. Tentu saja. Chen Fan mengangguk dengan tegas. Setelah mendapat jawaban positif dari Chen, Su terdiam dan menatap Chen Fan. Xiao Fan, aku percaya pada bakat bisnis dan pencapaian artistikmu, tetapi hanya ada kurang dari 10 orang di dunia yang dapat menggunakan 13 jarum kimen. Kamu benar-benar. Chen Fan masih terus tersenyum, Tuan Su, saat ini, Anda seharusnya mengkhawatirkan kaki saudara Anda, bukan apakah saya mengetahui 13 jahitan. Mata Pak Tua Su berputar, dia berpikir sejenak, menggertakkan giginya dan berkata, oke. Jika kamu, Xiao Fan, benar-benar dapat menyembuhkan kaki Su Ping, aku berjanji akan mengajarkan nona muda ini semua hal yang telah aku pelajari dalam hidupku. Setuju. Chen Fan mengangguk. Bab 86 Keluarga Su. Tidak lama kemudian, Tuan Su membawa Chen Fan dan Xia Simo ke sebuah villa mewah. Aula yang megah itu diukir dengan berbagai pola naga dan ikan, yang sangat mewah.
Di luar aula, dua baris pengawal mengenakan kacamata hitam berdiri setiap 3 meter, dan pengamanannya sangat ketat. Guru Su cukup senang dengan situasi di hadapannya, dan berbalik untuk menjelaskan kepada Chen Fan dan yang lainnya. Tetapi dia mendapati bahwa di hadapan pengamanan yang ketat seperti itu, Chen Fan bahkan tidak mengangkat kelopak matanya, malah mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan dadanya membusung. Dia tidak mengerti bagaimana seorang menantu yang tinggal bersama bisa begitu tenang. Setelah memastikan berulang kali bahwa ketenangan Chen Fan bukanlah kepura-puraan, tetapi bawaan lahir, dia harus menjelaskan kepada Xia Simo, "Nona Xia, jangan gugup. Orang-orang ini tidak akan mengambil tindakan kecuali ada keadaan darurat." Baru saat itulah Xia Simo merasa lega. "Kakak, akhirnya kamu datang menemuiku." Tepat saat Tuan Su memimpin Chen Fan, Xia Simo dan kelompoknya maju, tiba-tiba terdengar suara batuk di aula. Kemudian, beberapa pria dan wanita terlihat berkumpul di sekitar lelaki tua itu. Orang tua itu sangat tinggi dan kurus, dan karena kekurusannya, ia tampak seperti tiang bambu. Kenangan 5 tahun lalu langsung muncul di benaknya. Pria ini bernama Su Ping, dan dia adalah kepala Sus Jewelry. Sus Jewelry merupakan perusahaan perhiasan nomor 1 di kota Dongjiang, dan keluarga Su bahkan lebih berkuasa lagi, menduduki peringkat ketiga sebagai kelompok terkuat di kota Dongjiang, setelah keluarga Wang yang memulai usahanya di bidang pengiriman barang, dan keluarga Yuan yang memulai usahanya di bidang pengembangan real estate. Saat itu, ketika perusahaan pengiriman mimpi bersaing dengan keluarga Wang, Chen Fan bermaksud untuk bergabung dengan orang ini. Namun, saya mendengar bahwa Su Ping menderita penyakit aneh yang menyebabkan otot kakinya mengecil dan membuatnya sulit berdiri. Saat itu, Su Ping sedang sibuk berobat dan tidak punya waktu untuk peduli dengan situasi bisnis di kota Dongjiang. Masalah tersebut dibiarkan tidak terselesaikan. Sekarang, melihat Su Ping lagi, jelaslah bahwa masalah pada kakinya sangat serius. Aku juga tidak mau ikut. Aku sangat sibuk. Kemudian, Tuan Su menghela napas dengan enggan, lalu berjalan menghampiri Chen Fan dan Xia Simo. "Hanya saja ku dengar kesehatan kalian makin memburuk, jadi ku bawa Chen Fan untuk menemui kalian." Meski keduanya bersaudara, keretakan di antara mereka dapat diselesaikan. Su Ping juga tidak marah. Dia tertawa dan berkata, "Kakak, kamu perhatian sekali. Tapi kamu tidak perlu khawatir tentang aku. Hidup dan mati ditentukan oleh takdir, dan kekayaan dan kehormatan ditentukan oleh Tuhan. Aku sudah lama tidak peduli pada mereka." Tuan Su melotot ke arahnya dan berkata, "Diam. Jika kamu tidak mendengarkan nasihatku, bagaimana kamu bisa berakhir dalam situasi ini?" Setelah itu, Tuan Su berbalik dan menjelaskan kepada Chen Fan dengan nada tenang, "Xiao Fan, ini adik laki-lakiku Su Ping. 5 tahun lalu, adikku tiba-tiba terkena penyakit aneh. Awalnya kakinya merah dan bengkak, lalu menjadi kering, dan otot-otot kakinya mengecil." Chen Fan. Tanpa menunggu Guru Su melanjutkan berbicara, Su Ping adalah orang pertama yang mengenali identitas Chen Fan. "Benar sekali." Chen Fan tidak berkata apa-apa lagi, hanya mengangguk dan menjawab. Su Ping terkejut sesaat, lalu tenang kembali. "Kamu adalah seorang jenius bisnis dari kota Dongjiang. Kamu mendirikan Dream Chasing Shipping Company dalam waktu 3 tahun. Kamu telah mengalahkan raksasa pelayaran kuno Wang Family dan mereka berusaha menyingkirkanmu." Masa lalu seperti asap, Chen Fan tidak banyak bicara, tetapi mengamati kaki Su Ping lebih dekat. "Tuan Su, apakah kaki Anda terluka?" Ketika Su Ping dan Master Su mendengar ini, mereka terkejut, "Bagaimana kamu tahu itu?" Masalah ini sangat tidak jelas dan mereka tidak pernah menceritakannya kepada siapapun. Tetapi Chen Fan mampu mengungkapkannya dengan kata-kata, yang membuat mereka merasa sangat tidak nyaman. "Tuan Su, jika saya ingin merawat kaki Anda, mohon bersikap jujur," kata Chen Fan tiba-tiba. Keduanya saling memandang, dan Tuan Su menggertakkan giginya dan berkata, "Xiao Fan, beginilah yang terjadi. Keluarga Su sebenarnya memiliki 3 saudara laki-laki. Yang tertua adalah aku, Su Shou, yang kedua adalah dia, Su Ping, dan yang ketiga adalah Su Yuan. Saya selalu mengejar kedamaian dan ketenangan serta tidak peduli dengan bisnis keluarga, tetapi saudara ketiga adalah orang yang gigih. Dia tidak puas dengan status, ketenaran, dan kekayaannya saat ini, dan memulai permainan dengan Su Ping. Setelah pertandingan ini, Su Yuan terluka parah, dan kaki Su Ping juga terluka. Yang aneh adalah bahwa luka-luka Su Ping pada saat itu sangat ringan, tetapi seiring berjalannya waktu, luka-lukanya menjadi sangat parah." Setelah mendengarkan penjelasan Su Shou, Chen Fan mengangguk dengan tenang. Tidak heran, caranya sangat kejam. Bersambung.